Ya, masih di Stand Up Comedy Battle of Iya, masih ada dua komik yang satu masih muda, yang satu juga masih ada sisa umur. Tema masih sama, awal karirku. Kita mulai dari yang energik dulu, Joshua. Terima kasih Calantong. Iya. Selamat malam semuanya. Gue di sini nggak bakal ngomongin awal karir ya, nggak perlu buang-buang waktu karena kalian bisa cari di Wikipedia hari gini. Kalian nggak perlu gue jelasin juga. Tapi gue ingin menceritakan bahwa awal karir gue itu kan penyanyi. Jadi gue pengen bahas penyanyi masa kini. Jadi dalam teknik bernyanyi itu ada yang dinamakan vibrato, betul? Yaitu di mana ada getaran-getaran dalam suara. Nah di Indonesia ini ada 3 jenis vibrato. Yang pertama vibrato ala Mas Anang, yaitu mikrofon diam, kepalanya goyang. Benar ku mencintaimu. Mic-nya diem, kepalanya goyang. Tipe Mas Anang. Yang kedua itu tipe Titi DJ, ya. Ekspresikan diri. Lo kalau nggak percaya lo bisa cek di YouTube, Titi DJ selalu begitu. Jadi kepalanya diem, tangannya yang vibra ya. Hahaha gitu. Gue gak ngerti kenapa, itu canggih sekali mic-nya ya. Bisa begitu, emang kalau di ini jadi di mute gitu mic-nya. Atau kalau nyapa penonton, apa kabar semuanya? Gak ngerti ya, mungkin seperti itu, gue juga gak ngerti. Itu tipe yang kedua, vibra yang kedua. Vibra yang ketiga ini vibra ala Andika Kangen Band. Kepalanya diam, mikrofonnya diam, dianya diam, suaranya diam, penontonnya yang vibra. Peluk erat tubuhku, sentuhlah jemariku, hajar, sikat. Lo bisa bayangin lo nonton konser, peluk erat tubuhku, hajar, sikat. Ya lo pasti vibra lah ya nggak? Itu kalau dari tarik suara. Tapi seperti yang kalian tahu gue juga main film. Gue ingin membahas seni peran di sini. Dan seni peran yang paling sering kita tonton adalah sinetron. Orang kalau dalam sinetron, dalam kehidupan nyata pelukan seperti ini. Pelukan, selesai ya. Dalam sinetron enggak? Lihat saja, dia tidak tahu aku akan menusuknya dari belakang. Mau nusuk dari belakang, peluknya dari depan, gimana? Nggak logis, iya kan? Tapi mungkin itu yang membuat penulis skenario di Indonesia ini jadi sangat amat gampang. Gue jadi pengen bercita-cita pengen jadi penulis skenario. Gampang, lo semua bisa. Lo tinggal bikin cerita yang simple. Nanti biar sinetron aktor dan aktrisnya ngembangin. Gue misalnya nulis, ada pembantu disuruh beli tempe, salah beli tahu. Selesai 1 episode. Nggak percaya? Nyonyanya misalnya kan. Inam, sini kamu. Saya nggak mau tahu. Nanti kamu ke pasar, kamu beli tempe ya. Iyanya. Lalu si Inam ke pasar, salah belinya tahu. Nyonya, tahunya udah siap. Tahu? Apa kamu bilang? Saya kan pesannya tempe. Hanya karena hal kecil mereka bisa marah. Ya itu gampang banget gitu loh bikin sinetron ya kan. Oh iya, tempat di sinetron yang paling sering dikunjungi apa coba? Ada kafe yang paling sering dikunjungin sama semua sinetron, yaitu kafe tempat biasa namanya. Yaitu setiap orang bilang, bro gimana ntar malam kita jadi nongkrong. Jadi di mana? Tempat biasa. Sayang, kayaknya malam ini aku perlu ngomong sesuatu serius sama kamu. Ya udah di mana? Tempat biasa. Joshua Sarman. Iya. Joshua. Ternyata selain sulap dia bisa acting juga. Oh, kamu dulu apa? Nyanyi kan? Nyanyi, siapa bilang sulap? Sebenarnya ini udah selesai, seperti ini saya kira sudah cukup. Daripada kita nanti anti klimak, ya kan? Daripada battle malam hari ini anti klimak, kita mending, kenapa Mas? Belum sunat. Oh ya, kiranya kita menghargai, mungkin kita tidak tahu kan, siapa tahu ini stand up comedy dia yang terakhir. Bantuin, ya. Bantuin. Yuk, ya. Ya. Makanya hati-hati kalau udah tua, ya. Udah. Bukan aku yang ngerjain ini yang muda ini. Kalau aku lebih tinggi lagi, sembarangan. Udah biarin sendiri. Ini aja dah, lamaan. Udah. Udah, pesan terakhir apa sebelum?
Aduh. Dulu cita-cita saya awal karir, kalau di susah tuh ngomong karir aja gue susah. Tolong ketawa yang ikhlas, jangan iba. Ya, gue nggak ada kepentingan buat jadi presenter, jadi host. Dulu bahkan banyak anak baku menjadi ghost. Ya, jadi bukannya host, dulu gue pengen jadi penyanyi. Cuman ketika gue beranjak seperti Joshua, Tina Tun gitu, ternyata penyanyi juga nggak jauh membingungkan dan beberapa bahkan menyesatkan. Kalimat-kalimatnya bahkan ada yang gue rasa jadi dalam tanda petik membodohi. Contoh, ada zaman dulu lagu pertama-tama ada yang kita menang. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Yang saya tahu kalau bangun lebih konteksnya pada pemuda, tidak pemudi. Ya, oke. Itu satu, menurut gue perlu, tolong nggak usah betulin celana, biasa aja ya. Kemudian makin kesini, saya pernah dengar juga, jadi saya nggak tahu lagu Afgan. Apa yang salah kuping saya, karena saya juga di radio, saya jadi nggak jadi minat jadi penyanyi seperti mereka. Akhirnya saya bilang, tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Itu maksudnya apa ya? Tanpamu tidak berarti tak bisa berdiri, emang nggak bisa sendiri ya? Ditambah lagi saya coba kolaborasi, oh iya ada Rosa. Rosa saya idola saya. Bersamamu aku tegang. Tegar ya. Saya pernah menjadi untuk ikut syuting, tadi sempat dibilang ada, sinetron. Sampai ada film ADC booming banget ya. Anak-anak disco Ciputat. Kemudian ada film Jelangkung sampai ada suster ngesot ya. Suster lebih ngetop profesi dari dokter. Padahal dokter tidak kalah penting. Akhirnya dokter beramai-ramai saya dengar bikin film jadi nggak suster ngesot tapi dokter bikin saingan. Yaitu dokter Kayang. Jadi supaya tidak mau kalah. Dan belum ada nenek gayung dan kakeknya tidak mau salah juga. Bikin kakek ember. Kakek cangkul. Ya, dan memang profesi cukup panjang. Profesi perjalanan saya nggak usah ketawa dulu ya. Karena saya juga baru capek ngos-ngosan. Dan habis ya mas. Terserah. Nanti mulai awal kamu diedit semuanya. Sama yang lainnya. Apa mau kolaborasi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Riko Jabar. Hei. Ternyata. Ini kalau udah tua ngambek. Ngomong masih belum jelas bisa bikin ketawa juga. Tetap kita akan tahu nanti apakah cilik, apakah tua yang akan menang. Tetap di Stand Up Comedy Battle of. Masih tetap di Stand Up Comedy Battle of. Ya, ini adalah segmen penentuan. Yang muda silakan berdiri di sebelah kanan saya. Yang tua kalau masih bisa kuat berdiri silakan di kiri saya. Ini kelompok cilik dan kelompok tua. Memang bakat anak itu bisa kita lihat mulai kecil. Anak kalau kecilnya suka lari itu berarti bakat atletnya ada. Kalau enggak copet mas. Nah, itu kalau kamu kombinasikan dengan gerakan tangan. Gitu ya. Kalau suka baca, anak kecil udah suka baca, nah itu biasa jadi dosen, guru. Nah, kalau anak kecil jarang pulang ke rumah itu harus dilihat. Itu belum ketahuan bakatnya tapi ada dua hal yang harus dipastikan. Pertama pastikan dulu Anda punya rumah atau tidak. Nah kalau Anda nggak punya rumah jangan berharap anaknya pulang ke rumah. Yang pertama. Yang kedua pastikan anak itu anak Anda atau bukan. Sekarang penentuan, saya akan pakai sistem yang lain daripada yang lain. Biasanya dari tepuk tangan. Kali ini? Sekarang? Bisa kentut nggak? Oh? Jangan. Emang Susah habis ya? operasi. Susah di set. Kalau habis Ini yang operasi. gampang. Yang alami. Kalau nanti saya pilih, saya sebut misalnya, jangan tulah-tulah. Kelompok tua, nanti yang merem berarti yang mendukung, saya hitung. Kelompok tua. Mendelik semua. Kita dulu, apakah alat tools yang pertama berhasil? Untuk yang cilik. Tuh, melek juga kan? Ada yang merem 2 tadi. Ternyata improvement saya tidak berhasil. Ya. Berarti lain kali harus saya diundang jadi host lagi supaya improvement saya dicoba lagi. Penemuan-penemuan baru. Sekarang seperti biasa. Tepok jidat. Tepuk jidat. Untuk yang tua, jangan tepuk tangan. Nah, semuanya. Berarti nggak ada yang dukung, nggak ada tepuk tangan. Untuk yang cilik. Kan disuruh jangan tepok tangan. Tepuk tangan mereka. Loh, kalau mereka, aku yakin mahasiswa punya pendirian. Kalau mereka mau mendukung, biarpun dibilang jangan, tetap tepuk tangan. Ulang, buat yang tua tepok tangan. Tambah tadi. Eh, Tambah.
Kenapa? Kalau kamu mau gitu kesininya dong bayarnya biar aku yang ngarahin. Coba bilang yang tua. Ya. Yang tua. Bagi. Jangan belum dapat. Kalau nggak niat. Kan masih butuh duit. Harus fair dong. Ini disita untuk alat bukti ini nggak boleh. Oke, sekarang saya fair. Untuk yang muda. Yang tua. Yang muda. Oh, imbang. Karena imbang, mohon maaf. Banting aja mas. Ya. Pemenangnya adalah dua-duanya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan saya Cak Lontong di Stand Up Comedy Battle of. Salam lemper.